alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Wa ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kepada kita semua, sehingga Allah masih memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan pada kita untuk hadir ya di malam yang insya Allah muliakan ini, pada kajian kajian kita pada kitab Matan al-Ghayah wa Takrib. Kemudian salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad ibn Abdullah alaihi salatu wa afdhalus salam, kepada keluarga beliau, istri-istri beliau, para sahabat, dan kepada siapapun mengikut beliau hingga hari kiamat kelak. Ikhwati fillah azakumullahu jami'an. Pada kesempatan terakhir mungkin kita telah membahas tentang adab apa saja pakaian dan perhiasan yang diperbolehkan bagi laki-laki maupun yang diharamkan. Begitu pula apa yang diperbolehkan bagi perempuan dan apa yang diharamkan bagi perempuan. Pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan membahas bab terakhir atau pembahasan terakhir tentang bab sholat, yaitu tentang sholat jenazah. Setelah itu mungkin kita akan masuk ke bab zakah insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Alhamdulillah ala ni'mati wa minnah. Ikhwati fillah azakumullahu jami'an. Sebelum kita masuk, makanya kita perhatikan bagaimana Islam ini semua lini kehidupan diisi dengan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ketika seseorang dilahirkan, maka disunnahkan bagi orang tuanya untuk memperdengarkan azan kepada anak-anaknya yang masih bayi itu. Sehingga kalimat pertama yang dia dengarkan adalah kalimat tauhid, ya, kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik. Begitu pula ketika dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, hal terakhir yang dilaksanakan untuknya ialah didoakan, disolatkan. Maka begitulah sejatinya seorang mukmin, hendaknya dia memperhatikan bagaimana kehidupannya, hendaknya setiap lini, setiap waktu dari masa-masa hidupnya diisi dengan ubudiyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama kita mengatakan ajaban, sungguh sangat mengherankan sekali tentang hidup seseorang yang dia mengaku sebagai seorang mukmin, tampaan. Istilahnya kita gabut, ya. Karena orang mukmin, tidak ada orang mukmin yang gabut. Ya, tidak ada ngapain, nggak tahu nih lagi gabut, nggak ada orang mukmin seperti itu. Karena seorang mukmin dia itu antara dua hal, antara kesibukan dunianya atau kesibukan akhiratnya. Tidak ada istilahnya dia tidak mendapatkan manfaat dunia, tidak pula mendapatkan manfaat akhirat. Maka dari itu paling kurang seorang mukmin ketika dia tidak punya pekerjaan yang lain, dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dia berzikir dengan lisannya dan hatinya. Maka ikhwati fillah azakumullah jami'an, pelajaran kita hari ini yaitu pelajaran tentang salat jenazah mengajarkan kepada kita bahwasanya setiap mukmin hendaknya setiap lini masa kehidupannya diisi dengan ubudiyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Layar terlihat? Terlihat Ustadz, sudah terlihat. Barakallahu fikum. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Qala Abu Syuja' rahimahullahu taala, wa nafa'ana Allahu bi ulumihi fid dharain. Allahumma arhamna li syekhina lil hadirin. Amin ya rabbal alamin. Faslun huququl mayyit. Jadi pembahasan terakhir tentang bab salat ini ialah tentang salat kepada mayit. Di sini Abu Syuja' menyebutkan tentang hak-hak si mayit, atau dalam tibaah, dalam cetakan yang lain dijadikan judul sebagai faslun fi salatil jenazah, ya, pasal tentang salat jenazah, ya, atau hak-haknya si mayit, atau kita katakan tentang salat jenazah. Benar, benar.
sebagaimana pada cetakan yang lain. Hal pertama yang beliau ingin sebutkan bahwasanya seorang mayit itu memiliki hak kepada orang mukmin yang lain. Ya, jika tidak maka kita berdosa. Dia mengatakan walzamu fil mayyiti arba'atu asya. Ada 4 hal yang harus dilaksanakan pada mayit. Ya, yang pertama, ghusluhu wa takfinuhu wa salatu alaihi wa dafnuhu. Mohon maaf, tolong mikrofonnya. Barakallahu fikum. Jadi ada 4 hal yang beliau sebutkan kewajiban orang yang hidup untuk seorang mukmin yang meninggal. Yang pertama ialah memandikan, kedua mengkafankan, ketiga menyalatkan, dan keempat menguburkan. Dan semua ini ialah wajib yang merupakan wajib kifayah, fardu kifayah, yang artinya apabila tidak ada orang yang melaksanakan yang dengannya terpenuhi kewajiban, maka seluruh umat Islam yang berada di tempat itu mereka berdosa. Berdasarkan apa? Berdasarkan ijma' kaum muslimin terhadap hadis-hadis yang ada, bahwasanya hukum memandikan, mengkafankan, menyelatkan dan menguburkan seorang mukmin yang telah meninggal hukumnya ialah fardu kifayah. Dan ini tentunya tidak ada khilaf ya di antara para ulama, semuanya sepakat tentang hal tersebut. Baik. Kemudian setelah menyebutkan 4 hal secara umum yang wajib bagi seorang mukmin terhadap mukmin yang lainnya yang telah meninggal, ya, maka Abu Syuja menyebutkan ada pengecualian dari hal-hal yang 4 tadi. Beliau mengatakan wasnani la yughassalani wa la yusalla alaihima. Ada 2 jenis orang yang tidak disolatkan, ya, dan tidak dimandikan dan tidak disolatkan. Siapa saja yang tidak dimandikan dan tidak disolatkan? Jadi beliau mengatakan yang pertama ialah asyahidu fi ma'raqatil musyrikin. Yang pertama ialah orang yang meninggal atau syahid dalam peperangan melawan musyrik. Jadi orang pertama yang tidak dimandikan dan tidak disolatkan ialah orang yang syahid, orang yang meninggal di dalam peperangan, di dalam melawan orang-orang musyrikin. Maka ketika kita sebutkan tadi, orang yang meninggal dalam peperangan, maka tidak termasuk, siapa yang tidak termasuk? Yang pertama ialah orang yang meninggal bukan dalam perang. Oh, nggak makan loh. Oh, nunggu dia. Ya. Jadi yang perlu dipahami, banyak mungkin daripada perkara-perkara dalam Islam, misalkan dari hadis-hadis kita mendengar bahwasanya wanita yang melahirkan itu hukumnya syahid, misalkan. Orang yang misalkan meninggalnya tenggelam itu mati syahid. Orang yang meninggalnya tabrakan itu mati syahid. Atau orang yang ya banyaklah misalkan kita katakan ada hadis-hadis yang mengatakan demikian, mati syahid. Lantas kenapa orang yang melahirkan masih dimandikan maupun disolatkan? Maka jawabannya, syahid yang kita maksud ialah syahid dunia, ya, bukan syahid akhirat. Jadi perlu dipahami, orang yang syahid itu ada beberapa jenisnya. Yang pertama dia syahid dunia, yang kedua dia syahid akhirat. Ada yang memiliki keduanya syahid dunia akhirat. Syahid dunia misalkan orang yang mati dalam perang melawan orang musyrik, tapi dia berangkatnya dalam keadaan ria. Berangkat dunia dalam pandangan hukum Islam dihukumi secara
hukum zahir, dia dikatakan syahid. Meskipun di akhirat dia termasuk awwalu man tusa'ar alaihim narul jahannam. Orang yang pertama kali dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan dalam hadisnya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau mengatakan di antara orang yang pertama kali ya dibakar di neraka jahanam bukan orang kafir, bukan orang musyrik, bukan orang murtad. Jadi siapa di antara mereka? Di antara mereka ialah ada orang yang mujahid, orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, secara nampaknya seperti itu. Maka Allah memanggilnya. Maka Allah menyebutkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya, fa'arafahu, fa'arafa biha. Maka dia pun mengakui nikmat Allah tersebut. Ya, Allah menanyakan, apa yang kau lakukan dengan nikmat yang aku berikan kepadamu? Maka dia mengatakan, wahai Rasul, ya Allah, jahadtu fika hatta qutilt. Aku berperang di jalanmu ya Allah sampai aku mati terbunuh. Maka Allah mengatakan, kadzabta, engkau berdusta, engkau berperang untuk dikatakan liyuqal annaka jari, annaka syuja'an, supaya dikatakan engkau adalah orang yang pemberani, engkau pahlawan, orang hebat, orang kuat, laqad qil, dan sungguh hal tersebut telah engkau dapatkan. Engkau telah mendapatkan nama tersebut, nama sebagai pahlawan kah? Nama sebagai orang kuat, nama sebagai orang yang hebat, pemberani, itu sudah dipanggil, sudah kamu dapatkan dalam kehidupan dunia, maka sekarang kamu masuk neraka. Maka itu syahid dunia. Sedangkan syahid akhirat, kita katakan misalkan ibu yang melahirkan, ya, orang yang melahirkan dan dia itu meninggal, maka dalam kehidupan dunia dia tidak dikatakan syahid, hukumnya seperti orang meninggal biasa. Namun di hadapan Allah di akhirat nanti dia diberikan pahala syahid. Ya, ada orang yang syahid dunia akhirat, misalkan orang yang berperang melawan orang musyrik dan dia itu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kehidupan dunia kita menghukuminya sebagai syahid, dan di akhirat juga Allah memberikan padanya pahala syahid. Maka yang tidak dimandikan ini siapa? Yang tidak dimandikan ialah siapa yang dihukumi syahid dalam kehidupan dunianya, yaitu orang yang meninggal dalam peperangan melawan orang-orang musyrik. Jadi orang yang meninggal selain perang tidak dikatakan syahid dalam kehidupan dunia. Orang yang meninggal dalam perang, perangnya melawan orang mukmin, itu tidak dikatakan syahid. Misalkan ada dua kelompok mukmin sama-sama beriman, mereka sama-sama orang mukmin berperang karena berseteru tentang satu permasalahan. Mereka berperang, salah satu di antara dua kelompok ada yang meninggal, maka tidak dikatakan syahid. Kenapa? Karena dia melawan orang-orang mukmin, bukan melawan orang kafir. Jadi orang pertama yang tidak dimandikan dan tidak disolatkan ialah orang-orang yang meninggal atau syahid dalam peperangan, dan perang tersebut melawan orang-orang musyrik atau orang kafir. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara fi qatla Uhudin bi dafnihim fi dima'ihim wa lam yughassilu wa lam yusalla alaihim. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan pada korban dalam perang Uhud, ya, di antaranya paman beliau Hamzah, untuk dikuburkan dengan pakaian-pakaian mereka tanpa dimandikan dan tanpa disalatkan. Ya. Dipahami ya? Jelas ya? Dipahami ya, Ustaz? Jelas. Baik. Siapa kelompok kedua yang tidak disalatkan dan tidak dimandikan? Ya, as-siktul ladzi lam yastahilla sarikhan. Ya, bayi yang lahir dalam keadaan meninggal. Jadi bayi yang lahir dalam keadaan meninggal itu tidak dimandikan dan tidak disalatkan. Ya. Jadi Rasulullah SAW mengatakan, at-tiflu la yusalla alaihi wa la yarithu wa la yurathu hatta yastahilla. Dalam riwayat Imam At-Tirmidzi. Rasulullah mengatakan, bayi yang lahir itu tidak disalatkan, dia tidak mendapatkan warisan, tidak pula dia memberikan warisan, ya, sampai dia lahir dalam keadaan hidup, hatta yastahilla sarikhan. Artinya dia lahir ada tanda-tanda kehidupan, baik pergerakan, dia bergerak setelah lahir, meskipun setelah itu meninggal, atau dia lahir dalam keadaan dia menangis, kemudian setelah itu meninggal,
atau dia lahir dalam keadaan misalkan bersin kah, ya, atau intinya ada tanda-tanda kehidupan, baru setelah itu meninggal, maka barulah dia dimandikan dan disolatkan. Adapun lahir dalam keadaan mayit, maka dia tidak dimandikan dan tidak disolatkan. Wallahu ta'ala alam. Ada pertanyaan tentang ini? Tidak ada ya? Tidak ada Ustaz. Baik. Kemudian Abu Syajah melanjutkan, وَيُغَسَّلُ الْمَيِّتُ وِتْرًا وَيَكُونُ فِي أَوَّلِ غُسْلِهِ سِدْرٌ وَفِي آخِرِهِ شَيْءٌ مِنْ كَافُورٍ. Ya, disunnahkan sekarang kita perlu memperhatikan bagaimana memandikan seorang mayit. Ada orang yang meninggal, maka bagaimana kita memandikannya? Maka Abu Syajah mengatakan, وَيُغَسَّلُ الْمَيِّتُ وِتْرًا. Disunnahkan untuk memandikan mayit itu dengan jumlah yang ganjil. Maka kita perhatikan, yang pertama, tujuan untuk dimandikan itu ialah untuk bersih ya, sampai hilang, sampai bersih daripada kotoran dan najis-najis yang ada. Sunnahnya itu jumlah cuciannya ialah jumlah yang ganjil. Ya, kita katakan misalkan ketika dicuci atau dimandikan sebanyak 3 kali itu sudah bersih, maka sudah cukup. Ternyata 3 kali masih ada sedikit kotoran, maka tambah 1 lagi, misalkan yang keempat itu sudah bersih. Namun disunahkan kalau bisa tambah sekali lagi sampai 5. Namun tujuan intinya sampai bersih. Ya, misalkan 5 kali masih ada kotoran, tambah 7. Sampai misalkan masih ada kotoran, tambah 9 kali. Intinya sampai bersih. Kecuali pada hal-hal tertentu yang tidak memungkinkan itu terjadi. Misalkan karena mayitnya sudah rusak atau ya dan seterusnya. Afanillahu wa iyyakum. Semoga Allah menyelamatkan kita dari kematian yang seperti itu. Itu mungkin itu hal-hal yang keluar atau hal-halah istisnaiyah. Itu masuk dalam pengecualian. Baik. Wa yakunu fi awwali ghuslihi, cucian pertama itu air dicampur sidr. Sidr itu daun bidara. Ya, itu kalau ada dipakai. Cucian pertama air dicampur dengan daun bidara. Artinya kalau memang tidak ada daun bidara bisa diganti dengan wangian-wangian yang lain. Sebagian ulama mengatakan boleh dicampur dengan sabun dan seterusnya. Karena tujuannya ialah supaya nanti ketika mayitnya selesai dimandikan itu tidak lagi keluar bau-bau yang tidak menyenangkan. Ini pembahasan secara singkat tentunya, namun untuk lebih tafsilat, lebih terperinci bisa dibaca kitab khusus yang membahas tentang bagaimana memandikan seorang mayit. Tentunya di sana ada sunnah-sunnahnya, misalkan yang pertama, mayitnya nanti ditutup matanya, ketika dia meninggal ditutup matanya, jangan dibiarkan terbuka. Ya, kemudian anggota sendi-sendinya itu diusahakan diurut. Kenapa? Supaya tidak kaku nanti ketika akan dimandikan, ya. Kemudian rahangnya diikat supaya tidak terbuka, karena orang yang meninggal semua sendi-sendi atau anggota tubuhnya itu tidak lagi berfungsi. Sehingga Allah menyebutkan kepada orang yang mati itu wal tafattisaqu bisaq. Ketika betis itu saling bertaut, saling bertemu. Karena orang hidup tidak mungkin kedua betisnya bisa bertemu, itu hal yang mustahil. Ya, namun orang yang sudah meninggal itu bisa bertemu karena sendi-sendinya sudah tidak lagi sama seperti orang yang masih hidup. Kemudian ketika akan dimandikan, sebelum dimandikan maka dia itu ditekan perutnya, ya, di hayahnya, keadaannya seperti orang yang berusaha didudukkan seperti itu. Kemudian perutnya agak dipijit sehingga keluar kotoran-kotoran yang masih tersisa dari sang mayit. Kemudian kotorannya dibersihkan, ya. Kemudian dia itu diwudukkan, sang mayit diwudukkan. Kemudian nanti disunnahkan juga mencuci anggota tubuh yang kanan dulu, ya, anggota tubuh yang kanan,
ya, kemudian baru melaksanakan cucian dan seperti ini. Namun karena ini pembahasan kitab yang ringkas, intinya dia hanya menyampaikan apa sih yang harus dilaksanakan ketika sang mayit itu ada di hadapan kita. Intinya kita mandikan, misalkan tidak sempat kita wudukan apa, karena itu semuanya adalah sunnah. Dengan daun bidara, kemudian supaya dia bersih, kemudian di akhirnya air yang terakhir itu dicampur kafur. Kafur itu kalau orang Arab itu memahaminya sebagai tumbuhan, ya, tumbuhan yang ada wangi yang ya yang enak, ya, seperti wangi parfum. Mungkin sekarang dipakai kafur barus. Ya, tujuannya ialah supaya jasadnya itu lebih awet, kemudian tidak lagi mengeluarkan bau yang tidak menyenangkan, sehingga baunya menempel kepada sang mayit, sehingga setelah dikafankan dia masih berbau wangi. Seperti itu. Jadi air pertama itu dicampur dengan wangian seperti sidr, dicuci, dimandikan sampai berapa kali sampai bersih, kemudian air terakhir dicampur dengan kafur. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ummu Atiyah. Jadi Rasulullah SAW pada masa beliau itu ada beberapa orang yang memang istilahnya petugas untuk memandikan mayit, ya. Karena perempuan itu hanya boleh dimandikan, dikafankan oleh perempuan. Begitu pula laki-laki juga dimandikan dan dikafankan oleh laki-laki. Kecuali suami istri itu boleh diganti. Misalkan sang istri meninggal, suami yang memandikan, mengkafankan itu boleh. Misalkan suami meninggal, istri yang memandikan dan mengkafankan, hukumnya juga boleh. Selain daripada itu, semuanya harus berdasarkan gender masing-masing. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, meskipun itu orang tua kita, meskipun itu anak kita, tetap tidak boleh. Ya, Allah Ta'ala alam. Adapun suami istri itu mempunyai hukum khusus sehingga boleh untuk saling memandikan dan saling mengkafankan. Ya, suami meninggal dimandikan dan dikafankan oleh istrinya, misalkan istri meninggal dimandikan dan dikafankan oleh sang suami. Sebagaimana Abu Bakar radhiyallahu taala anhu wa ardhah, disebutkan bahwasanya beliau radhiyallahu taala anhu ketika meninggal itu dimandikan oleh istri beliau Asma bintu Umais, ya, radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Nah, jadi anak katakan tadi pada masa Rasulullah ada orang-orang yang tugasnya memang seperti petugas untuk memandikan mayit, ya. Di kalangan perempuan ada yang namanya Ummu Atiyah. Jadi beliau mengatakan ketika anaknya Rasulullah SAW, putri beliau radhiyallahu taala Zainab meninggal, maka Ummu Atiyah bertugas untuk memandikan Zainab ini. Sehingga beliau mengatakan, dakhala alaina Rasulullah SAW wa nahnu nughassilu ibnatahu. Rasulullah SAW menjumpai kami, ya. Sedangkan kami ketika itu sedang memandikan putri beliau Zainab yang meninggal pada tahun 8 Hijriah. Maka Rasulullah mengatakan, "Igsilnaha thalathan aw khamsan aw aktsara min zalika in ra'aytunna dzalik bima'in wa sidrin wa ja'alna fil akhirati kafuran aw syai'an min kafur." Maka Rasulullah mengatakan, mandikanlah ia 3 kali, ya, atau 5 kali, atau lebih banyak daripada itu, jika kalian memandang itu perlu, kata Rasulullah SAW, dengan air dan bidara, ya, dengan daun bidara, air dan daun bidara, dan jadikanlah, ya, air mandian terakhir kalian itu, ya, dicampur dengan kafur atau sedikit daripada kafur, Rasulullah SAW. Apabila kalian telah selesai, maka panggillah diriku. Maka kata Ummu Atiyah, falamma faragna adzannah. Maka ketika kami telah selesai memandikan putrinya, maka kami pun memanggil Rasulullah SAW. Fa'alqa ilaina hikwahu. Maka Rasulullah SAW pun datang dan memberikan kainnya. Rasulullah punya kain yang sering beliau pakai, maka beliau memberikan kain tersebut kepada Ummu Atiyah, seraya beliau mengatakan, asyirnaha iyah. Pakaikanlah pakaian pertama atau kafan pertama untuk putriku ini dari kain ini.
Ya, ini menunjukkan bahwasanya laki-laki tidak mengkafankan dan tidak memandikan. Jika seandainya itu bisa terjadi, tentunya Rasulullah SAW sendiri yang mengkafankan dan memandikan putrinya. Namun beliau memberikan kainnya kepada Ummu Atiyah dan mengatakan, jadikanlah kain ini sebagai kain kafan pertama putriku ini. Para ulama menyebutkan sebagai bentuk tabarruk, mengambil barokah daripada ya bekas Rasulullah SAW. Tentunya beliau berikan kepada putri beliau yang tercinta radhiyallahu taala anha. Maka Ummu Atiyah mengatakan, fadhafarna sya'raha thalathata qurunin wa alqainaha khalfaha. Ya. Kemudian setelah itu, sambil beliau dalam proses mengkafankan, ya, kalau para perempuan itu disunnahkan untuk rambutnya dikuncir menjadi 3 atau dikepang, ya. Mohon maaf, akramakumullah, misalkan ini rambut perempuan, katakanlah seperti itu, ya. Rambut perempuan, misal, jika rambutnya panjang, itu hukumnya sunnah, ya. Artinya tidak dilaksanakan pun tidak mengapa. Maka disunnahkan rambutnya dikepang menjadi 3. Satu bagian di samping ini, satu kepang pertama, satu lagi kepangan kedua di samping, ya, satu lagi bagian belakangnya, 3 dikepang. Jadi ada 3 bentuk ikatan dan semuanya nanti diletakkan ke belakang kepala. Jika rambutnya panjang, itu bagi perempuan. Itu sunnahnya seperti itu, sebagaimana yang dilaksanakan oleh Ummu Atiyah di hadapan Rasulullah SAW, dan beliau tidak mengingkari, sehingga itu masuk dalam sunnah takririyah. Taib. Itu berkaitan dengan memandikan tadi. Kemudian Abu Syuja mengatakan, wa yukaffanu fi thalathati athwabin bidhin laisa fiha qamisun wala imamah. Nanti ada pembahasan bagaimana secara terperinci, ya, bagaimana kafannya perempuan atau kafannya laki-laki. Namun pembahasan di sini secara umum saja. Secara umum, seorang mayit itu dikafankan dalam 3 pakaian putih. Itu sunnahnya. Tidak ada yang putih, yang lain pun tidak mengapa. Ya, tidak wajib putih. Ya, namun disunnahkan dalam warna putih. Sehingga Rasulullah mengatakan putih ialah warna yang indah, warna yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kafankanlah mayit-mayit kalian di dalam kain berwarna putih. Ya. Laisa fiha qamisun wala imamah. Yang tidak ada komis, tidak ada bentuknya seperti baju yang dijahit, tidak pula adanya penutup kepala. Jadi murni 3 lembar kain seperti ini, itu yang dikafankan. Sebagaimana Rasulullah SAW dikafankan di dalam 3 kain putih seperti itu yang dibuat di Yaman. Kain yang terbuat dari Yaman, yang diproduksi di daerah Yaman, yang terbuat dari katun. Ya. Allah ta'ala alam bisawab. Ada pertanyaan sampai sekarang? Belum ada, Ustaz. Jelas, ya? Jelas, alhamdulillah. Baik, barakallahu fikum. Baik. Setelah selesai dimandikan dan dikafankan, ya, maka setelah itu disolatkan. Ya, setelah itu disolatkan. Usia mengatakan, wa yukabbaru alaihi 4 takbiratin. Lambu, yang lagi yang lambu dua tumiwan di baki ya. Anak ko ila ni jisiroy. Barakallahu fikum. Wa yukabbaru alaihi 4 takbiratin yaqra'ul Fatihata ba'da al-ula wa yusalli 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da thaniyah wa yad'u lil mayyiti ba'da thalithah. Ya, kemudian kita mensalatkan sang mayit ini dengan 4 takbir. Salat mayit itu 4 kali takbir. Ini tentunya yang masyhur, ya. Yang masyhur. Dan adapun nanti dalam praktek yang lain juga ada, misalkan 5 kali takbir, 6 kali takbir, 7 kali sampai 8 kali. Karena semua jumlah takbir ini ialah hukumnya sunnah, ya. Namun yang paling masyhur, salat itu 4 kali takbir tanpa sujud dan tanpa ruku. Tanpa sujud dan tanpa ruku. Ya, takbir pertama apa yang dibaca? Khususnya mengatakan dibacakan Al-Fatihah. Jadi setelah takbir Allahu Akbar langsung membaca Al-Fatihah, ya. Alhamdulillahirabbil alamin, Rahmanir Rahim ila akhirih.
Kemudian setelah takbir yang kedua, membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana salawat dalam salat kita, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ila akhirih. Ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Abi Umamah bin Sahal bin Hunayf, dia mengatakan akhbarani rijalun min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi salati ala janazah an yukabbira al-imam thumma yusalli ala nabi. Ya. Jadi beliau mengatakan para sahabat memberitahuku tentang cara salat pada jenazah, yaitu setelah takbir sang imam kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun tentang Al-Fatihah, Ibnu Abbas ya, ketika beliau salat terhadap jenazah, faqara'a bi Fatihatil kitab, maka beliau membaca Al-Fatihah yang mungkin suaranya dibesarkan sedikit, sehingga beliau mengatakan liya'lamu annaha sunnah, supaya orang-orang tahu inilah sunnah Nabi SAW, yaitu membaca Al-Fatihah setelah takbir pertama di dalam salat jenazah. Ya. Kemudian adapun takbir ketiga, ya, itu membacakan doa. Setelah takbir keempat juga doa, namun sebagian mazhab itu tidak lagi berdoa, langsung mengucapkan salam. Ya. Takbir langsung salam, sebagaimana yang dipraktekkan di Masjidil Haramain, di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Setelah takbir yang keempat itu tidak ada lagi doa, langsung mereka mengucapkan salam. Namun yang masyhur dalam praktek di masyarakat kita, setelah takbir keempat pun masih ada sedikit doa. Ya, apa doa yang dibacakan? Tentunya yang masyhur yang kita semuanya menghafalnya insyaallah, yaitu Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wasi' mudkhalahu waghsilhu bil ma'i ila akhirih. Jika dia perempuan, maka kita ubah dhamirnya misalkan Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Jika memang jamak laki-laki, maka kita katakan Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wasi' mudkhalahum ila akhirih. Itu doa yang masyhur. Namun di sini Abu Syuja beliau menyebutkan doa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i dalam kitab beliau Al-Um. Ini kitab yang apa? Doa yang dituliskan oleh Imam Syafi'i dalam kitab fikih beliau, kitab Al-Um. Jadi salah satu keistimewaan mazhab Syafi'i itu, setahu ana ya, satu-satunya mazhab yang kitabnya langsung dituliskan oleh pembangun mazhab, orang yang membangun mazhab tersebut, yaitu oleh imam besarnya. Sedangkan mazhab-mazhab yang lain, kitab-kitab mereka itu dituliskan oleh murid-murid sang imam, ya, karena sang imamnya tidak menulis langsung. Adapun mazhab Syafi'i, beliau menuliskan langsung usul mazhabnya dalam kitab beliau Al-Um. Ya, bagaimana juga beliau menjelaskan tentang usul mazhab dalam kitab Ar-Risalah beliau, rahimahullahu taala. Jadi dalam kitab Al-Um, Al-Imam Syafi'i menyebutkan doa yang dibacakan setelah takbir yang ketiga seperti berikut. Dia mengatakan, Allahumma hadza 'abduka wa ibnu 'abdaika kharaja min rauhid dunya wa sa'atiha wa mahbubuhu wa ahibba'uhu fiha ila dhulumatil qabri wa ma huwa laqih. Kana yashhadu an la ilaha illallah, kana yashhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna Muhammadan 'abduka wa rasuluk wa anta a'lamu bihi minna. Itu doa yang dibacakan, ya. Kita mungkin terjemahkan sedikit. Jadi kurang lebihnya kita berdoa seperti ini. Ya Allah, sesungguhnya di hadapan-Mu ini ialah hamba-Mu dan anak dari kedua hamba-Mu yang telah keluar dari kehidupan dunia dan luasnya kehidupan dunia ini. Sedangkan orang-orang yang Dia cintai dan orang-orang yang mencintainya berada di dalam dunia ini. Dia menuju kepada gelapnya kehidupan kubur, ya, dan apa saja yang akan dia temui di sana. Sungguh dia pernah bersaksi, ya Allah, bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Tidak ada sekutu bagimu, ya Allah. Dan dia juga bersaksi bahwasanya Muhammad SAW adalah hamba-Mu dan Rasul-Mu. Dan sungguh Engkau lebih paham tentang dirinya ketimbang kami. Allahumma innahu nazala bika wa anta khairu manzulin bihi wa asbaha faqiran ila rahmatika wa anta ghaniyun an adzabih wa qad ji'naka raghibina ilaika syufa'alah. Ya Allah,
sungguh ia telah mendatangimu, dan engkau ialah sebaik-baik zat yang didatangi. Dan sungguh dia telah menjadi orang yang sangat fakir terhadap rahmatmu, dan sungguh engkau tidak perlu untuk mengazabnya. Dan sungguh kami telah datang kepadamu, kami berharap keampunanmu terhadap dirinya, dan kami menjadi pemberi syafaat kepadanya. Allahumma in kana muhsinan fazid fi ihsanih, wa in kana musian fatajawaz anhu wa laqihi bi rahmatika ridhak, wa qihi fitnatal qabri wa adzabah, wafsah lahu fi qabrihi wa jafil ardi an janbayhi, wa laqihi bi rahmatika al-amna min adzabik hatta tab'athahu aminan ila jannatik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kemudian dilanjutkan dengan doa, ya Allah, sesungguhnya jika seandainya hamba-Mu ini termasuk orang-orang yang baik, maka tambahlah, lipat gandakanlah kebaikan-kebaikannya. Dan jika seandainya termasuk orang-orang yang banyak berbuat kesalahan, maka ampunilah kesalahannya. Dan berikanlah dengan rahmat-Mu, ridhaan-Mu kepadanya. Dan jagalah ia daripada fitnah kubur dan azabnya. Dan lapangkanlah kuburannya. Ya. Dan lapangkanlah tanah yang ada di dua sisi kuburannya. Dan berikanlah dengan rahmat-Mu keamanan terhadap dirinya daripada azab-Mu sampai engkau membangkitkan dirinya dalam keadaan dia aman, ya, hingga dia masuk ke dalam surga-Mu. Birahmatika, dengan rahmat-Mu, wahai zat yang paling pemberi kasih sayang. Begitulah kurang lebih doa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i, yang dibacakan oleh seorang mukmin kepada seorang mayit ketika takbir ketiga. Ya, kemudian takbir keempat, Syekh mengatakan wa yaqulu fi rabi'ah Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Ya Allah, janganlah engkau halangi pahalanya, ya, denganlah engkau halangi pahala terhadap solat kami ini kepadanya, wala taftinna ba'dahu, dan janganlah engkau memberikan fitnah kepada kami setelah sepeninggalnya, dan ampunilah kami dan ampunilah dirinya. Itu kurang lebih yang kita bacakan, atau praktek bagaimana solat seorang mukmin terhadap mayit yang mukmin. Ya, dia membaca takbir yang pertama Al-Fatihah, kemudian takbir kedua salawat, kemudian yang ketiga doa yang kita sebutkan tadi, atau doa yang kita sudah hafal mungkin Allahumma ighfir lahu warhamhu ila akhirih, dan di takbir keempat yang membaca Allahumma la tahrimna ajrahu, kemudian dia mengucapkan salam wa yusallimu ba'da rabi'ah. Maka selesailah kewajiban yang ketiga, yaitu mensolatkan. Jelas ya? Ada pertanyaan? Belum ada Ustaz, belum ada. Atau yang Baik, peserta yang ingin bertanya langsung, silakan. Tafadhol Ustaz. baik. Kemudian Syuja melanjutkan kewajiban yang keempat, wa yudfanu fi lahdin mustaqbilal qiblati wa yusallu min qibali ra'sihi birifqin. Kemudian sang mayit itu dikuburkan di dalam liang lahat. Jadi ada dua tempat atau bagaimana bentuk tempat untuk diletakkan sang mayit. Ada yang namanya liang lahat, ada yang namanya syiq. Lahat itu ialah lubang yang digali di sebelah kiblat kubur yang menjorok ke dalam. Misalkan ini kuburan, ini bagian atas tanah ya, maka dia dibuat agak menjorok ke dalam di sebelah kiblat, maka ini namanya lahat. Dan ini disunnahkan jika memang tempatnya memungkinkan. Artinya tanahnya tanah yang kuat, bukan tanah yang berpasir. Jika dibuat seperti ini nanti malah runtuh dan seterusnya. Sedangkan satu lagi namanya syiq. Ya.
Syiq itu ialah bagian tengah. Misalkan kuburan seperti ini, maka di tengahnya dibuat dagi seperti ini. Maka ini syiq. Ya. Maka jika tidak, yang paling afdal ialah lahat. Jika tidak memungkinkan, maka baru dibuat syiq. Nanti semuanya ditutup, baik dengan papan atau dengan batu bata misalkan. Begitu pula di sini, baik ditutup dengan batu atau dengan papan misalkan seperti ini, baru ditutup dengan tanah. Kemudian Abu Syuja' mengatakan, maka dikuburkan menghadap kiblat. Ya, maka kiblat kita tentunya ke barat. Ya, barat di sini kiblat. Orang Indonesia kiblatnya ke barat. Maka di sini timur, di sini selatan, di sini utara. Maka disunahkan posisinya seperti orang sholat. Ketika orang tidur atau keadaan berbaring itu sholat, maka kepalanya itu menghadap ke utara, sedangkan kakinya ke selatan. Maka begitu pula kita meletakkan sang mayit, ya, kita hadapkan seperti orang lagi sedang sholat, ya, kita baringkan, maka arah kepalanya ke utara, kakinya ke selatan, ya, hadap wajahnya ke arah barat dan membelakangi arah timur, seperti itu. Maka beliau mengatakan, wa yusallu min qibali ra'sihi birifqin. Disunnahkan ketika menurunkan sang mayit itu diturunkan dari kaki. Maka kita letakkan mayit di sini dari arah kaki selatan dengan arah seperti ini. Arah seperti dia diletakkan di dalam kuburan, sehingga ketika dia diturunkan kepala terlebih dahulu dengan lembut, sedikit demi sedikit, ya. Kita diturunkan, maka misalkan di sini keranda jenazahnya diletakkan, maka di sini diletakkan mayit dengan arah seperti yang akan diletakkan di kuburannya. Maka ketika diturunkan, itu disunnahkan diturunkannya kepala terlebih dahulu dari arah kakinya dengan sedikit demi sedikit dengan lembut seperti itu. Ya. Wa yaqulu alladhi yulhiduhu bismillahi wa ala millati Rasulillah. Dan orang yang meletakkannya di liang lahat disunnahkan untuk membaca bismillah wa ala millati Rasulillah, dengan nama Allah dan dengan agamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Ya. Wa yudja'u fil qabri ba'da an yu'ammaq qamatan wa bastah. Dan dia pun ditidurkan di dalam kuburnya atau dalam liang lahatnya setelah kuburannya itu didalamkan dan qamatan wa bastah. Ya, jadi dikuburkan qamatan wa bastah. Kuburannya dikatakan itu qamah wa bastah. Para ulama mazhab Syafi'i itu mengartikan yaitu thalatha azru', 3 hasta. Misalkan satu hasta itu kita katakan 50 cm, maka kuburannya itu sekitar 1,5 meter atau 1,22 meter seperti itu. Itu dalam kuburan seorang mukmin. Ya, itu disunahkan seperti itu. Namun yang menjadi tujuan ialah supaya kuburannya tidak diganggu oleh hewan yang menggali kuburan itu dan mengambil jusah, mengambil mayit tersebut. Maka disunahkan didalamkan, dan supaya juga tidak menimbulkan bau yang tidak menyenangkan, ya, bau busuk yang akibat pembusukan dari tubuh sang mayit, sehingga disunahkan untuk mendalamkan kuburan. Jika itu memang tidak terjadi, misalkan tidak ada hewan buas, ya, maka intinya selama sang mayit itu tidak mengeluarkan bau busuk, itu sudah diperbolehkan. Ya, wallahu taala alam bisawab. Jelas sampai sini? Ya, tafadhal. Wa fika barakallah. Itu akan disebutkan oleh Abu Syuja' nanti di bagian terakhir di sini, ya. Wala yudfanu ithnani fi qabrin illa lihajah. Sunnahnya tidak dikuburkan dalam satu kuburan, satu liang lahat itu lebih daripada satu mayit. Itu sunnahnya seperti itu. Illa lihajah, kecuali
untuk hajat, keperluan, misalkan karena banyaknya meninggal disebabkan wabah ya, corona misalkan yang kemarin terjadi, taun dan seterusnya, atau peperangan dan seterusnya, maka ketika itu terjadi, itu diperbolehkan karena untuk keperluan. Maka ketika hal itu telah terjadi, tentunya tidak bisa kita mempraktekkan syik maupun lahat ini, karena supaya bisa muat orang yang meninggal yang jumlahnya banyak itu. Maka wallahu taala alam, ini tidak lagi berlaku ketika memang dikuburkan di dalam liang lahat atau liang kubur itu lebih daripada satu mayit. Wallahu taala alam. Namun misalkan kita ingin ada dua, misalkan suami istri pas meninggal di dalam kecelakaan, kemudian kuburannya hanya dibesarkan sedikit atau lebih dilebarkan misalkan, maka dibuat setiap mayitnya syik yang masing-masing, itu tidak mengapa. Ya, namun misalkan jumlahnya sangat banyak, ada 10 orang, 100 orang dan seterusnya, maka hal seperti ini memang tidak memungkinkan lagi untuk dipraktekkan. Wallahu taala alam bisawab. Jelas ya? Wa fika barakallah. Baik, kemudian Abu Syuja' menyebutkan hukum berkaitan dengan kuburan di akhir kalamnya. Beliau mengatakan wa yusattahul qabru wa la yubna alaihi wa la yujassas. Ya. Maka kuburannya, satah ini apa yang bisa diartikan di sini? Maka ada yang mengatakan yusattah dibuat seperti satah, dibuat seperti atap, maka seperti ini. Ya, ada yang mengatakan satah itu artinya diratakan. Ala kulli hal, jika seandainya kita katakan maknanya adalah dibuat seperti atap, maka para ulama itu mengatakan itu tidak boleh lebih daripada 1 jengkal. Jadi biarpun dibuatnya seperti gundukan sedikit supaya tanda itu kuburan, maka tidak boleh lebih daripada 1 atau 2 jengkal seperti itu. Ya, maka Abu Syuja' mengatakan kuburan itu disatahkan. Apakah maknanya diratakan atau dibuat seperti satah? Ya. Wala yubna alaihi wala yujassas, dan tidak boleh dibangun bangunan di atasnya, dan tidak pula di semen. Tidak boleh dibangun bangunan di atasnya, tidak boleh pula di semen. Ini hukum yang disampaikan dalam kitab Matan Ghayah wa Taqrib oleh Abi Syuja' Asy-Syafi'i yang bermadhab Syafi'i tentunya. Namun miris sekali ikhwati fillah azakumullahu jami'an, sekarang orang yang mempraktekkan ini, yang mengatakan, mendakwahkan tidak boleh kita membesar-besarkan bangunan kuburan, tidak boleh bangun bangunan di atas kuburan, itu malah dituduh sebagai apa? Dituduh sebagai apa? Wahabi. Dituduh Wahabi, Sebagai Ustaz. Wahabi. Ya, karena intinya semua orang apabila bertentangan dengan pendapatnya itu dituduh Wahabi. Bertentangan dengan tambang dan Wahabi lingkungan. Ini kalau bertentangan dengan masalah pendapatnya dengan kuburan, namanya Wahabi kuburan nanti. Padahal itu ialah pendapat jumhur mazhab, bahkan Allah Ta'ala anak pribadi belum pernah menemukan khilaf dzalik. Belum pernah menemukan khilaf dalam hal tersebut. Ya, ulama mazhab Syafi'i, mazhab Ahmad dan seterusnya, mereka sepakat kuburan itu tidak boleh dibangun di atasnya, tidak boleh disemen. Sekarang kita perhatikan orang-orang soleh atau orang yang disebut soleh di dalam masyarakat kita, itu kuburannya jadi masjid, ya. Bahkan kuburannya dihiaskan, dibangun di atasnya lebih indah ketimbang kamar-kamar pengantin baru. Wa'iyadzubillah. Maka sungguh ini adalah menyelisihi prakteknya Rasulullah dan para sahabat, menyelisihi syariatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini adalah pendapat dalam mazhab kita sendiri, mazhab yang kita sebut sebagai mazhab Syafi'i tadi. Ya, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau akan meninggal, ya Sallallahu Alaihi Wasallam, di antara hadis-hadis terakhir beliau melaknat orang-orang Yahudi. Beliau mengatakan la'anallahu al-yahud. Semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi. Para sahabat ini bertanya, kenapa Allah melaknat Yahudi? Rasulullah mengatakan ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Mereka menjadikan kuburan nabi mereka, ya, sebagai masjid.
Mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai masjid. Mereka beribadah di situ. Maka Rasulullah mendoakan laknat kepada orang Yahudi karena menjadikan kuburan para nabi sebagai masjid. Maka wa iyadzubillah ikhwati fillah azakumullahu jami'an, jangan sampai laknat nabi kita kepada orang Yahudi malah kena mengenai kita juga, karena kita prakteknya sama seperti praktek Yahudi yang menjadikan kuburan-kuburan orang soleh sebagai masjid-masjid. Sehingga Rasulullah mengatakan, ya, selanjutan hadisnya itu, ya, maka Rasulullah mengatakan, la taj'alu qabri 'ida. Janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai Id, sesuatu yang didatangi pada hari-hari tertentu. Ya, hari Jumat datang kuburan Nabi, ya khusus gitu, atau waktu tertentu khusus seperti itu. Diharapkan ada keberhasilan. Jangan seperti itu. Wassallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Dan berselawatlah kepadaku, karena sesungguhnya salawat kalian akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Maka ikhwati fillah azakumullahu jami'an, membangun bangunan di atas masjid, memperindah membangunan di atas kuburan, membangun masjid di atasnya, memperindah bangunan kuburan tersebut merupakan sesuatu yang dilarang dalam syariat kita. Bahkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan kepada Abil Hayyaj Al-Asadi, beliau mengatakan, ala ab'athuka ala ma ba'athani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Abul Hayyaj, maukah engkau diutus untuk melakukan sesuatu yang aku diutus Nabi untuk melakukannya? Jadi Nabi memerintahkan Ali dulu melakukan sesuatu ini. Apa sesuatu itu? Kata Ali radhiyallahu taala anhu, alla tad'a timthalan illa tamastah wala qabran musyrifan illa sawaitah. Ya. Apa kata Ali? Aku diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah aku menemukan suatu timsal. Timsal itu patung berhala, melainkan aku hancurkan, dan tidaklah aku menemukan suatu kuburan yang telah ditinggikan kecuali aku ratakan. Itu perintah Rasulullah kepada menantu beliau, ya, Ali bin Abi Thalib, kepada Khulafaur Rasyidin yang keempat, Ali bin Abi Thalib, kepada orang yang mubasysyar bil jannah, yang telah dijamin masuk surga. Itu perintahnya. Tidaklah menemukan kuburan yang telah ditinggikan kecuali disuruh ratakan. Itu perintahnya. Namun ikhwati fillah azakumullah jami'an, jika kita masih menemukan di tempat kita mungkin praktek yang seperti pukul atau bawa kapak untuk menghancurkan, jangan. Karena yang pertama tentunya kita harus mengingkari sesuatu dengan hati kita. Karena Rasulullah SAW, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa illam yastati' fa bi lisanihi, fa illam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika dha'ful iman. Apabila kita menemukan suatu kemungkaran, maka cegahlah dengan kekuatan kita, dengan tangan kita. Jika kita punya kekuatan. Jika tidak, maka kita dakwahi dengan lisan kita. Jika tidak, maka ingkarilah dengan hati kita. Itulah selemah-lemah iman. Artinya, ketika kita mengetahui ternyata membangun bangunan di atas kuburan itu sebuah kemungkaran, maka hal pertama kita yakini dulu, itu sebuah kemungkaran. Kemudian hal berikutnya, barulah kita mencoba mengingatkan orang yang melakukan hal tersebut billati ya ahsan, dengan cara-cara terbaik tentunya, dengan kalimat-kalimat yang lembut, kalimat-kalimat yang dapat membuka pikiran dan hati seseorang, bukan dengan kalimat-kalimat yang kasar, ya. Karena Nabi Musa pun Allah utuskan kepada seorang yang mengaku Tuhan, ya, Fir'aun laknatullah alaihi, yang Allah katakan faqula lahu qawlan layyina, katakanlah kepadanya ucapan yang lembut, la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha, semoga dia dapat ingat ataupun dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jika memang kita punya wewenang di situ sebagai orang yang berkuasa, ya, punya kekuatan, ya, masa kita banyak, maka tidak mengapa kita menghancurkan. Namun apabila kita tidak mampu mengingatkan dengan lisan maupun dengan kekuatan kita, maka cukuplah kita dengan hati kita. Karena salah satu kaedah dalam ingkarul mungkar, para ulama menyebutkan syaratnya ialah alla yatarattab alaihi mungkarun akbar. Tidak boleh ketika kita mengingkari sebuah kemungkaran malah menyebabkan, ya, kemungkaran yang lebih besar. Kita langsung teriak-teriak, tidak boleh
kuburan ini seperti ini. Akibatnya apa? Kita malah diusir dari tempat kita, ya pengajian kita tidak boleh lagi dan seterusnya. Maka itu yang tidak diperbolehkan. Maka cukup kita meyakini itu adalah sesuatu yang mungkar, kita ingatkan keluarga dan sanak famili kita. Baik. Kemudian insya Allah kita habiskan ya. Semoga ada waktu. Abu Sufyan mengatakan wala ba'sa bil bukai 'alal mayyiti min ghairi nauhin wala syaqi jaybin. Beliau menyebutkan tentang praktek orang-orang yang hadir ke tempat orang meninggal. Maka beliau mengatakan tidak mengapa menangis terhadap kepergian atau meninggalnya seseorang. Min ghairi nauhin, tanpa berteriak. Ya, ada orang yang meninggal saudaranya itu menangis sambil berteriak-teriak. Ya, tahulah sendiri bagaimana prakteknya. Beda antara menangis karena memang tidak tahan, sudah sedih sekali kita menangis, dengan menangis dengan teriak-teriak seolah tidak menerima takdir, itu hal yang dilarang. Menangis biasa itu diperbolehkan karena itu manusiawi. Adapun menangis sambil berteriak-teriak seolah menolak takdir, itu hal yang diharamkan. Wala syaqqi jaybin, tidak pula merobek-robek pakaian. Ada orang yang mendapatkan kabar saudaranya atau orang tuanya atau anak-anaknya meninggal, itu sambil ya tarik kerah baju atau sambil menampar-nampar wajah, sambil guling-guling di tanah dan seterusnya, itu hal yang dilarang. Sebagaimana dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan bahwa Nabi bersabda, "Laisa minna man latamal khudud wa syaqqal juyub wa da'a bid'awal jahiliyah." Bukanlah termasuk di antara kami, kata Rasulullah, orang-orang yang menampar-nampar pipi mereka ketika ada yang meninggal, wa syaqqal juyub, merobek-robek pakaian mereka, dan mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak ada dalam Islam atau kalimat-kalimat jahiliyah. Ya, kalimat-kalimat kotor, kalimat-kalimat tidak menerima takdir, itu bukan bagian daripada keislaman. Maka tidak boleh ya. Menangis biasa itu hal yang wajar. Namun menangis sampai berteriak-teriak, ya menampar-nampar wajah, sampai guling-guling di tanah, nyobek-nyobek pakaian dan seterusnya, itu hal yang dilarang. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika putra beliau yang masih kecil Ibrahim, ya radhiyallahu taala anhu, itu meninggal. Ya, Ibrahim merupakan anak dari istri beliau Maria Al-Qibtiyah. Maka Rasulullah menangis sehingga beliau mengatakan, ya sallallahu alaihi wasallam, innal aina tadma' wal qalba yahzan wa la naqulu illa ma yarda rabbuna wa inna bi firaqika ya Ibrahim lamahzunun. Sungguh mata kami menangis dan hati kami sangat sedih, dan kami tidaklah mengucapkan ucapan melainkan ucapan tersebut membuat Allah ridha. Dan sungguh wahai Ibrahim, ya kami sangat sedih karena telah berpisah denganmu. Itu adalah ucapan Rasulullah ketika anaknya Ibrahim meninggal. Menangis itu hal yang wajar, namun berlebihan sampai berteriak-teriak itu hal yang dilarang. Baik, kemudian di fakrah terakhir, Abu Sufyan mengatakan, "Yu'azza ahluhu ila 3 ayyamin min dafnihi wa la yudfanu ithnani fi qabrin ila lihajah." Dan takziah terhadap keluarga yang tinggalkan itu berlaku 3 hari. 3 hari setelah pemakaman. Ya, di poin terakhir dikatakan, dan tidak dikuburkan di satu liang lahat lebih daripada 1 mayit kecuali untuk hajat, karena ada kebutuhan, banyak orang meninggal dan seterusnya. Baik, kembali kepada perkataan beliau, ya, takziah itu dilakukan sampai 3 hari setelah pemakaman. Adapun setelahnya, para ulama mengatakan hukumnya makruh. Makruh untuk melakukan takziah setelah 3 hari pemakaman. Kenapa? Karena secara umum, orang itu setelah 3 hari, itu kesedihannya telah hilang. Ya, maka ketika datang orang lagi untuk bertakziah, mengatakan ikut berduka cita atas meninggalnya Bapak Antum, itu dia malah istilahnya menyiram kembali luka lama atau membuka kembali luka lama. Dia sudah, lukanya telah tertutup, datang orang membuka lagi sehingga dia merasa lagi sedih, sehingga tidak disunnahkan untuk bertakziah di atas 3 hari
setelah meninggalnya sang mayit. Ya, hukumnya ialah makruh kecuali pada orang-orang yang memang dia tidak sempat karena dia musafir atau berada di tempat yang jauh, baru sampai ke tempat kejadian setelah 3 hari, maka tidak mengapa. Ya, seperti itu. Kemudian juga berkaitan dengan masalah tersebut, mungkin yang banyak dipraktekkan dalam masyarakat kita tentang bagaimana berkumpul-kumpul di rumah mayit dengan tujuan untuk makan-makan di hari-hari tertentu, ya, bahkan wa iyadzubillah memakai harta yang harusnya ditinggalkan kepada anak yatim atau kepada saudara-saudara atau istri yang telah ditinggalkan oleh sang mayit, malah dijadikan makanan kemudian dimakan oleh orang-orang yang hadir. Itu disebutkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, kunna nad'uddu al-ijtima' ila ahli al-mayit ba'da dafni, ya, wa sani'ati at-ta'am minan niyahah. Beliau mengatakan kami menganggap, itu sahabat Nabi ya, Jabir mengatakan kami menganggap berkumpul-kumpul di rumah ahli mayit, ya, dan membuat makanan di situ setelah pemakaman si mayit itu termasuk daripada meratap minan niyahah, dan meratap hukumnya haram. Ya, karena sunnahnya ialah kita yang memberikan harta kepada orang yang keluarga yang tinggalkan, kita mengumpulkan makanan, kita berikan kepada mereka. Bukan kita mengambil makanan mereka, mengambil harta mereka, malah dijadikan kenduri untuk orang-orang yang hadir. Itu hukumnya berselisih. Karena Rasulullah SAW ketika mendapatkan kabar tentang meninggalnya Ja'far bin Abi Thalib, maka beliau mengatakan isna'u li ahli Ja'far ta'aman faqad atahum ma yushghiluhum. Buatlah makanan untuk keluarga Ja'far, sesungguhnya telah datang perkara yang menyibukkan mereka. Maka di sini para ulama mengatakan berkumpul-kumpul dengan tujuan makan-makan, ya, di rumah si mayit itu hukumnya minan niyahah, daripada meratap, dan hukumnya haram. Ya. Lantas bagaimana juga dengan praktek yang lain, misalkan berkumpul di hari-hari tertentu setelah 30 hari, 100 hari, setahun, atau yang mungkin kita sebut sebagai haul sekarang, bagaimana itu? Maka ikhwati fillah azakumullahu jami'an, agama Islam ini dibangun di atas ittiba' walal ibtida'. Jadi agama kita ialah agama duplikasi, bukan agama inovasi. Tugas kita adalah mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada Rasulullah terdapat teladan yang baik. Siapa yang dapat mengambil teladan itu? Liman kana yarjullah. Bagi orang yang mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, wa dzakarallaha katsira, dan orang-orang yang mengingat Allah sebanyak-banyaknya. Artinya orang yang memang tidak ingin pahala, ya, tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala, pasti susah untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah meninggal. Kita perhatikan. Tidak ada para sahabat. Anda tanyakan, antum bisa cari nanti ya. Antum semua bisa cari. Kalau ada, anak akan rujuk dari perkataan anak ini. Jika memang ada. Pernahkah diriwayatkan bahwa para sahabat itu berkumpul di hari haulnya Rasulullah yang ke-1 tahun, haulnya yang kedua, haul yang ketiga, haul keempat, dan seterusnya? Atau Rasulullah SAW istrinya meninggal, anak-anaknya meninggal. Ya, pernahkah Rasulullah membuat haulnya Khadijah atau haulnya Zainab atau haulnya Ibrahim? Tidak ada. Jika seandainya itu perkara yang baik, ya, dasabuquna ilaih, maka sungguh mereka terdahulu yang telah melaksanakan. Maka kita katakan kembali tadi, agama ini adalah agama duplikasi. Kita mencontoh dan menduplikat apa yang diajarkan Rasulullah SAW. Bukan agama inovasi. Bukan membuat-buat hal yang kita senangi. Karena dengan inovasi itu dapat merusak agama kita. Ikhwati fillah azakumullahu jami'an. Mengapa? Karena setiap orang punya inovasi sendiri. Sekarang ada yang meninggal, harusnya ya dimandikan, disalatkan, dikafankan, disalatkan, dan dikuburkan. Sekarang sudah berubah. Orang memandang itu kan bagus. Setelah meninggal, dimandikan, dikafankan, disalatkan, diazankan, dan dikuburkan. Diazankan di kuburan. Maka kita katakan, itu mana dasarnya? Itu kan baik. Baik itu dalam kacamata siapa? Pandangan siapa?
Ya, sedangkan azan itu tujuannya ialah untuk memanggil sholat atau untuk mengusir setan. Sedangkan orang yang meninggal itu nggak butuh lagi. Dia sudah nggak sholat, dan setan nggak lagi menggoda orang sudah meninggal. Maka tidak ada di situ. Jika seandainya kita katakan itu baik, adakah yang berani sekarang sebelum sholat tarawih misalkan, suruh azan? Atau sebelum sholat Idul Fitri, Idul Adha, azan dulu? Pasti tidak ada yang melaksanakannya. Kenapa? Jawabannya ya bukan begitu yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam perkara ini pun bukan seperti itu yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ikhwati fillah azakumullahu jami'an. Semoga kita mampu menjadi orang-orang yang terus berusaha mengikuti apa yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah disebutkan dalam kitab-kitab para ulama kita. Ya, kitab madhab Syafi'i sendiri menyebutkan demikian. Apalagi kitab-kitab yang mungkin kita memandangnya ini kitab madhab yang agak keras dan seterusnya. Jangankan kitab-kitab mereka, kitab kita sendiri begitu menjelaskan. Maka hendaknya kita menjadi orang-orang yang mampu untuk mengikuti hal-hal tersebut. Billahi taufiq wal hidayah. Ada pertanyaan tentang hal ini? Baik, Ustaz, di sini ada beberapa pertanyaan, Ustaz. Ya, tafadhal. Yang pertama, apa hukumnya mengumandangkan azan buat si mayit sebelum kita memasukkannya ke liang lahat? Baik. Sepertinya pertanyaan itu sudah Anda jawab tadi ya. Oh, sudah, Ustaz. Baik. Selanjutnya, Kan sudah Anda jelaskan tadi secara tidak langsung. iya, Anda katakan benar, Ustaz. secara praktek. Sekarang bagaimana? Ya. Oh, ta'ala. Baik. Baik, Ada yang Ustaz. lain? Berikutnya, ini tentang bagaimana sikap kita, Ustaz. Jika di tempat tinggal kita ada kuburan yang dibangun, kemudian diziarahi oleh banyak orang dari luar kota. Ya, mungkin itu juga Anda jelaskan juga tadi. Apa Anda ambil kesimpulan? Anda katakan tadi, kemungkaran itu pertama, setiap kemungkaran kita harus paham, harus meyakininya sebagai sebuah kemungkaran. Kita katakan tadi, semua kitab mazhab menyebutkan itu sebuah kemungkaran. Dibangun menjadi tempat seolah dianggap keramat dan seterusnya, itu sebuah kemungkaran. Namun ingkarul mungkar itu butuh kepada siasah. Bagaimana menyikapi sebuah kemungkaran itu butuh strategi, bukan serampangan seperti itu. Karena berapa banyak orang yang mengingkari sebuah kemungkaran malah melahirkan kemungkaran yang lebih besar lagi. Maka itu bukan yang wajih, bukan sesuatu yang hikmah ya, seperti itu. Sehingga Rasulullah mengatakan kepada kita, bila kita melihat sebuah kemungkaran, jika mampu maka ubahlah dengan kekuatan, jika tidak maka dengan lisan kita dakwahi, jika tidak maka dengan hati. Maka dalam proses ini, hal pertama yang harus kita lakukan adalah mengingkari dengan hati kita. Meyakini itu sebuah kemungkaran. Kita ajarkan orang-orang yang di bawah naungan kita, anak-anak kita, istri kita, saudara-saudara kita. Setelah itu, jika kita mampu untuk ke sana, punya burhan, ya punya ilmu, tahu cara berhujjah, tahu cara menyampaikan berdialog yang baik, maka sampaikan kepada orang-orang yang melakukan hal tersebut bahwasanya ini adalah sesuatu yang mungkar, ya. Jika sudah mampu itu dan kita punya kekuatan untuk mengubah dan tidak menimbulkan kemungkaran yang lebih besar, maka kita hancurkan, kita ubah. Seperti itu. Namun jika seandainya ya ucapan kita atau gerak-gerik kita malah menimbulkan kemungkaran yang lebih besar, maka cukuplah mengingkari dengan hati. Karena sesungguhnya ya tidaklah kita boleh mengingkari sebuah kemungkaran apabila menimbulkan kemungkaran-kemungkaran yang lain. Ya, la yungkarul munkar idza adda ila munkarin akhar aw yakunu akbar minhu. Tidak boleh kita mengingkari sebuah kemungkaran apabila melahirkan kemungkaran-kemungkaran yang lain atau melahirkan kemungkaran yang lebih besar. Wallahu ta'ala bishawab. Baik. Assalamualaikum Ustadz. Ya, tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afan mau bertanya tapi sedikit di luar konteks, boleh Ustadz? Ya, tafadhal. Ketika kita diminta oleh suatu lembaga atau sekolah katakanlah untuk memberikan materi di webinar seperti ini, kemudian dari panitia diminta untuk kita mengirimkan foto untuk dijadikan flyer digital, itu hukumnya seperti apa Ustadz secara syariah kita memasang foto sebagai narasumber? Terima kasih Ustadz, syukran jazakallahu khair. Baik, wa iyyakum.
berkaitan dengan foto itu para ulama berselisih pendapat di situ ya. Yang pertama, apakah dia masuk ke dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu musawwirin. Semoga Allah melaknat orang-orang yang taswir, ya, orang yang taswir. Atau dengan hadis yang lain bahwasanya asyadul adzabi yaumal qiyamah al-musawwirun. Orang yang paling berat siksaannya di hari kiamat adalah orang-orang yang musawwir. Siapa itu musawwir? Para ulama kita mengatakan yang telah disepakati musawwir itu ialah orang yang membuat ya gambar atau patung 4 dimensi, ya itu sudah jelas itu musawwir yang disepakati. Kemudian yang melakukannya dengan tangannya, ya melukis dengan tangan itu juga disepakati sebagai musawwir. Adapun mengambil foto dengan alat, itu para ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan itu bukan termasuk dalam hadis musawwir itu, ya, karena foto ibaratnya seperti seseorang telah diabadikan dengan sebuah cahaya seperti dia berdiri di hadapan sebuah cermin. Begitulah hayahnya, tidak ada tambahan-tambahan tangan di situ. Begitulah ciptaan Allah, hanya diabadikan dalam bentuk gambar saja. Seperti itulah kira-kira. Nah, di antara yang mengatakan itu bukan musawwir, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Namun beliau mengatakan meskipun itu bukan musawwir, bukan termasuk dalam hadis yang dilarang tadi, namun diharapkan tidak sembarangan dalam berfoto juga. Beliau tetap mengharamkan hal tersebut kecuali untuk hajah. Maka jika dipandang itu sebagai sebuah kebutuhan, mungkin untuk targhib, ya, untuk menambah semangat audiens dan orang dan yang hadir ke webinar tersebut dan seterusnya, itu untuk kebutuhan KTP kita, ya, paspor dan seterusnya, dan kebutuhan yang lain. Jika dipandang itu memang ada kebutuhannya dan ada maslahatnya, Allah Ta'ala. Terima kasih Ustadz. Jazakumullahu khairan. Atau saya cukupkan atau masih ada yang lain? Sudah selesai Ustadz. Ada satu soal yang baru sampai. Mungkin ini soal terakhir Ustadz. Iya, Ini mungkin soal terakhir, soalnya setelah ini juga ada sedikit ujian, ya. Ada ujian di kampus, ujian midterm, ujian tengah semester. Mohon doanya dari semua ikhwah, semoga Allah mudahkan ujian kami. Masya Allah, yassarakallah, yassarlakal umur. Agak panjang Ustadz, saya bacakan secara ringkas. Ustadz, izin bertanya, saudara saya, anak-anak dalam keluarga tersebut mengetahui dalam hal bangunan dalam kuburan itu tidak boleh. Akan tetapi sang ibu, adik, dan kakak dari si mayit itu tidak mengerti. Ia ingin makam suaminya dirapikan, ucap istrinya, dan didukung oleh keluarga dari si mayit dengan disemen atau di keramik. Jika dalam satu keluarga tersebut baru mengetahui bahwa kuburan itu tidak boleh disemen dan kita sudah memberi masukan kepada keluarga tersebut, akan tetapi sang istri atau adik dari si mayit tidak mau mendengar gitu, Ustaz. Jadi intinya ada anggota keluarga yang tidak setuju untuk tidak dibangunkan kuburannya gitu, bagaimana Ustaz? Baik. Jadi hal yang seperti ini dirasakan jangankan oleh kita, bahkan oleh orang-orang sebelum kita. Bahkan Rasulullah SAW sendiri merasakan hal demikian. Jadi alainal balagu, alaikal balagu, alainal hisab, kata Allah. Tugas kita hanyalah menyampaikan, dan urusan Allah lah yang menghukumi, ya, yang menghitung nanti kesalahan-kesalahan maupun kebenaran-kebenaran yang dilakukan oleh seseorang. Wa ma alaika illal balagul mubin. Sungguh tidak ada yang bisa engkau lakukan melainkan hanyalah menyampaikan dengan penyampaian yang indah. Ya, juga Rasulullah menyampaikan kepada Rasulullah SAW ketika paman beliau yang paling beliau cintai, Abu Talib, ya, itu meninggal dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sungguh engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang-orang yang engkau cintai, namun Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayahnya kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Maka kembali seperti Anda katakan pada hal sebelumnya, tugas kita ialah pertama mengingkari dengan hati kita, kemudian jika bisa
kita sampaikan dengan cara yang terbaik. Kita ingatkan, kita beritahukan, kita dakwahi dengan cara-cara yang terbaik tentang ilmu yang benarnya, bagaimana hukumnya, bagaimana ini hukumnya tidak boleh berdasarkan ini dan ini, dan seterusnya. Jika memang tidak didengarkan, ya pendapat kita ditolak, dakwah kita ditolak, ya tugas kita mendakwahkan kembali, mendakwahkan terus-menerus, ya sembari kita mendoakan. Dan tidak bisa kita lakukan apa-apa, karena mereka lah yang punya sultah. Jangan pula ketika hal seperti ini terjadi kepada kita, kita malah memutuskan hubungan kita dengan saudara-saudara kita. Itu hal yang tidak dibenarkan pula. Bahkan lebih daripada itu, ini mungkin sedikit kesalahan membangun kuburan, ya. Dan mereka masih mukmin. Bahkan Nabi kita Ibrahim alaihissalam, itu bapak beliau Azar, itu adalah orang yang kufur, ya. Tugas beliau ialah menciptakan Tuhan, membangun patung. Wa idh qala Ibrahimu li abihi Azar atattakhidhu asnaman alihah inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Allah mengatakan, jika Ibrahim mengatakan kepada bapaknya Azar, apakah engkau menjadikan patung-patung itu sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala? Sungguh aku melihat engkau dan kaummu berada dalam kesesatan yang nyata. Maka ketika Nabi Ibrahim mendakwahi bapaknya, ya, bapaknya menindahi kaumnya, dan tentunya bapak beliau menolak dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga beliau mengatakan, ya, la illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Wa Ibrahim, jika seandainya engkau tidak berhenti mengatakan ini dan ini, maka akan aku rajam engkau, akan kubunuh engkau. Diancam untuk dibunuh. Ya, tapi apa kata Nabi Ibrahim? Qala sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya. Wahai bapakku, aku akan terus memohon ampun, ya, akan terus memohon ampun kepada Allah untukmu. Semoga Allah mengampunimu, semoga Allah memberikan hidayah kepadamu. Sampai ketika sudah jelas bapaknya Nabi Ibrahim meninggal di atas kekufuran, barulah beliau berhenti mendoakan. Maka begitulah sikap seorang mukmin ketika dia mendapati anak saudaranya, orang-orang yang dia cintai berada dalam atas kesalahan, maka dia usaha menjelaskan dengan cara yang terbaik, ya, dengan kalimat-kalimat yang baik, dengan strategi-strategi terbaik. Ya, jika memang masih ditolak, maka dia terus-menerus berada di atas seperti itu, dan itu dihitung sebagai ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, sambil mendoakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita semua. Wallahu taala a'lam bishawab. Baik, jazakallahu khairan ya Ustadz. Ya, kami persilakan Ustadz. Semoga ujiannya dimudahkan dan mendapatkan nilai terbaik Ustadz ya. Amin ya Rabb. Mungkin karena kembalikan kepada antum untuk menutup kajian. Barakallahu fiik. Ya, baik Ustadz, jazakallahu khairan. Baik, para peserta sekalian, sebelum kita tutup, ada satu yang ingin kami ingatkan, yaitu tentang kajian di tanggal 27 bulan ini, yaitu kajian bersama Ustadz Wildan Fata Mubarak dengan judul Jagalah lisanmu sebab takdir seringkali menyambut apa yang kau lafalkan, seperti itu. Insya Allah bersama Ustadz Wildan Fata Mubarak dari Cianjur, ya, beliau dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran Az-Zad di Cianjur. Pada tanggal 27 Juli 2025, hari Ahad, tanggal 1 Safar. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada para peserta sudah hadir dalam kajian ini. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi di pekan selanjutnya. Kami tunggu kehadirannya Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Saya Ridho Kurniawan, mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan, baik dalam pembacaan soal ataupun yang lainnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Syukran. Jazakallahu khair. Barakallahu fiik.